Sekarang saya tanya nih, ada nggak? Yakin nggak? Satu Yakin. desa satu pecandu? Kayaknya yakin deh. Yakin. Iya. Satu desa. Nah, tapi bisa jadi lebih kan? Iya, bisa jadi. Nah, kalau kita hitung satu desa satu pecandu, maka subprovinsi Aceh itu ada 6.000, sekitar 6.000 berapa tuh? 747 apa? Hampir 400. 7.000 desa berarti. Ya, katakanlah 6.000. 6.000 desa. Kalau satu orang satu desa satu pecandu, artinya ada 6.000 sudah korban. 6.000 itu banyak angka itu. Nah, yang jadi masalah bagi kita adalah kalau ada keluarga yang sudah korban, bagi keluarganya ini dianggap aib. Kalau laki-laki saja dianggap aib, dia Apalagi takut perempuan. diketahui oleh tetangganya bahwa anaknya sudah jadi pecandu kalau dibawa ke rehab. Yang laki-laki, yang Apalagi perempuan konon lagi. Karena narkoba itu nggak jauh juga dia dengan kehidupan dunia malam, dengan seksual. Jadi kalau ada perempuan yang dianggap menggunakan narkoba, ini dianggap paling hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Habasuluh, dan sudah berhadir di sini Bang Dedi ya, yang sudah akan berbincang bersama kita sekitar 20 menit ke depan ya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang memang setiap episodenya menarik ya kalau podcast Habasuluh, dan hari ini kita berbicara tentang narkoba. Kenapa kita datangkan Bang Dedi? Nah, Bang Dedi ini sangat dekat dengan itu, bukan pemakai ya. Oke, tapi kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Habasuluh Bang Dedi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Oke, jadi sebenarnya Bang Dedi ini adalah pendiri sebuah yayasan rehabilitasi narkoba yang namanya Pintu Hijrah, Bang ya? Iya, Pintu Hijrah. Yayasan Pintu Hijrah. Dan itu sudah didirikan sejak tahun berapa, Bang? 2016. 2016. Bang Dedi sebagai pendirinya. Ya. Kenapa mendirikan yayasan rehab? Kenapa ya mendirikan yayasan rehab? Kenapa? Yang pertama kan, ya memang kondisi kita kan trennya berubah nih, dari konflik, kemudian generasi-generasi pada kecanduan narkotika dengan berbagai jenis. Dan kebetulan setelah 2014 saya itu gabung dengan teman-teman di dunia adiksi, sehingga saya diangkat menjadi salah satu staf dulu di Yakita Aceh, itu punya almarhum David Gordon rehabilitasi, dan sempat jadi pimpinan di situ selama beberapa bulan. Kemudian itu yang membuat saya kemudian berinisiatif, kenapa tidak di Aceh kita lahirkan lembaga rehab yang berbasis kearifan lokal, berbasis keislaman. Nah, dari itu kemudian kita coba diskusi dengan teman-teman, dan 2016 jadi kita mendirikan itu. 2016 jadi. Berapa orang kemarin waktu pertama kali didirikan? Itu pertama didirikan itu sekitar 5 orang lah. Sekitar 5 orang, karena kan teman-teman kita ajak untuk melengkapi notaris-notaris nih di notarisnya kan. Nah, kita terus buat konsepnya secara mandiri begitu, dengan mengadopsi pastinya konsep rehabilitasi yang sudah ada, yang sudah pernah ada, dan sempat bergabung sebelumnya. Bang Dedi sempat bergabung ya gitu ya. Oke, nah jadi yayasan Pintu Hijrah itu gimana konsepnya? Apa dia bersifat berbayar atau gimana proses rehabilitasinya tuh? Saya cerita dari ini dulu. Rehabilitasi itu dalam Undang-Undang 35 tentang narkotika itu adalah lembaga rehabilitasi, penyelenggara rehabilitasi itu disebut dengan institusi penerima wajib lapor, yang disingkat dengan IPWL. IPWL itu kalau semacam Pintu Hijrah itu melakukan rehabilitasi sosial. Jadi rehabilitasi sosial itu dia di SK-kan oleh Kementerian Sosial programnya. Kalau dia bidang medis, maka itu di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, kita sejak 2017 itu sudah di SK-kan oleh Kementerian Sosial untuk menyelenggara rehabilitasi di Provinsi Aceh. Nah, pada tahun-tahun itu pemerintah juga
memberikan bentuk subsidi terhadap pembiayaan residen, kita nyebutnya residen klien itu yang sedang mengikuti program pemulihan. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi gitu. Nah, untuk tahun ini misalnya terapinya masih gratis karena stafnya digaji oleh kementerian. Tapi kebutuhan hidupnya itu harus ditanggung oleh keluarga. Karena yang pertama kita swasta, yang kedua juga tidak ada subsidi lagi dalam bentuk pembiayaan kehidupan dia. Karena kementerian kemudian berubah konsepnya dari bentuk subsidi menjadi atensi, bantuan-bantuan, dan kita tahun ini coba mengusulkan juga, tapi sampai pada saat ini belum. Nah, begitu. Tapi untuk proses rehabnya sendiri itu gratis. Ditanggung biaya hidup. Karena itu per tahunnya rata-rata berapa residen yang ada? Per tahunnya. Per tahunnya kita sewakan rumah itu. Jadi kapasitas kita itu 35. Masa rehabilitasi untuk basic program itu 6 bulan, rentang waktunya 6 bulan. Untuk tahun kemarin kita hanya mampu merehabilitasi 44 orang. Tahun ini sampai pada bulan ini, hari ini itu 43 orang. 43 orang itu di 2 panti. Karena kapasitas panti kita yang di Banda Aceh itu cuman 35 orang, dan kita punya panti satu lagi di Kabupaten Aceh Selatan. Yang kerjasama dengan Kejaksaan dan Pemkab di sana. Jadi untuk tahun ini ada 2 panti yang digunakan. Iya, sekitar 43 orang. Paling banyak ya dari 2016 sampai sekarang itu paling banyak berapa orang yang direhab? Misalnya tiap tahunnya ya. Itu ada peningkatan atau penurunan? Sebenarnya kita nggak dapat grafik itu kalau hanya dengan satu rehab. Misalnya hanya pintu hijrah, kita mau lihat apakah ini trennya meningkat penggunanya atau menurun, begitu kan. Nah, yang pertama karena memang ketika dia masuk rehab itu yang pertama dulu dia harus tanggung biaya hidupnya. Persoalan biaya hidup ini itu menjadi beban buat keluarga. Sementara banyak pecandu juga sekarang sudah di kalangan yang tidak mampu juga. Secara ekonomi menengah ke bawah itu sudah banyak juga begitu. Nah, makanya kita nggak dapat trennya. Tapi saya yakin dan percaya sebenarnya semakin hari semakin banyak kan. Makin hari makin bertambah begitu. Dan pecandu itu memang sudah meresahkan sekali. Gitu. Nah, yang pernah direhab di pintu hijrah itu kisaran umur berapa aja? Bermacam umurnya. Dari ada yang malah beberapa orang tuh masih umur 14-15 tahun. Tapi rata-ratanya 20 sampai 35. Dan ada beberapa orang yang sudah berumur 50 tahun, malah ada yang sudah 60 tahun. Gitu. Itu mereka datang rehab karena memang keinginan sendiri rata-rata atau itu juga dengan motif apa datang rehabnya? Itu juga ada sebagian yang datang sendiri karena keinginan dia, tapi itu kecil sekali. Kecil sekali orangnya yang datang itu angkanya. Yang banyak itu ya memang dibawa oleh keluarganya. Atau juga rujukan dari BNN, rujukan dari kepolisian begitu. Berarti yang sudah tertangkap gitu ya. Jadi yang menggunakan ke pengguna itu atau residen ya kalau udah di pintu hijrah itu mereka rata-rata ya motif menggunakan narkotika apa sih, Bang Ded? Motif penggunaannya kan macam-macam juga kan. Sebagian karena banyak nih kan, karena rame nih. Jadi sebagian ada motif memang motif keluarga. Sebagian ada juga karena passion, karena kehidupannya hedon saja. Karena dia emang misalnya dia pengusaha atau dia pegawai negeri kan. Ya karena pergaulan, karena ya butuh passion saja mungkin dengan teman-temannya dan dia menggunakan. Tapi ada juga misalnya seorang suami menggunakan ya karena beban hidup dengan istrinya. Mungkin dalam tanda petik nih, mungkin di rumah ya dia merasa semua disalahkan, semua salah, sehingga dia menjadikan itu pelariannya. Nah, bagi anak itu juga rata-rata ketika kita asesmen dan kita konseling, kita gali, faktor utamanya sebagian besar itu memang faktor di keluarga, broken home, ketidakakuran antara ayah dan ibu, atau misalnya keluarganya
ayah ibunya pisah gitu. Nah itu yang menjadi faktor, dan sedikit juga ada juga yang sebenarnya yang belum berkeluarga itu faktornya karena pergaulan, misalnya karena balap-balap, jadi ya untuk supaya menambah adrenalin mungkin ya, doping menggunakan itu, atau juga pengaruh karena game online, jadi supaya bisa begadang, bisa lebih fresh dalam bermain kan, dia menggunakan narkoba gitu. Oke. Nah, jadi kalau Bang Dedi sendiri di Pintu Hijrah kan tadi di bawah dinas sosial ya. Jadi Kementerian Sosial. Ya. Jadi rehabilitasinya berbentuk non medis ya. Non medis. Jadi kalau non medis itu bentuk rehabilitasi yang dijalankan seperti apa sih? Nah, kita rehabilitasi itu kan yang belum mengalami istilahnya secara medis itu skizofren misalnya, belum kena medisnya, dia masih normal, mungkin kelihatan dia masih normal, dia masih tahu namanya, masih cuman tingkat penggunaannya sudah parah. Dia mulai jual tabung gas misalnya di rumahnya, dia mulai menggadaikan keretanya, dia mulai gadaikan tanahnya karena memenuhi kebutuhan dia. Nah bagi kita teman-teman yang pecandu ini, kalau dalam dunia adiksi itu kita nyebutnya ya mereka ini diserang pada 4 faktornya, fisik, mental, emosional, dan spiritualnya. Nah itulah yang direhabilitasi. Nah kita punya konsep, misalnya di Pintu Hijrah itu ada 12 langkah pemulihan. 12 langkah pemulihan itu diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan itu untuk mengembalikan lagi mentalnya seperti sedia kala, ketahanan dia, sehingga ada masalah dia tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Cara dia menyelamatkan dirinya dari rayuan dan lain sebagainya. Nah, penekanan yang paling penting adalah penekanan spiritual, penekanan nilai-nilai kehidupan, norma-norma kehidupan. Makanya dalam rehabilitasi sosial itu ada slogan yang disebut bahwa goal akhir daripada pemulihan itu adalah pulih, produktif, dan berfungsi sosial kembali. Itu. Oke. Dan semua residen yang telah selesai dari Pintu Hijrah, seberapa persen yang akhirnya bisa normal, pulih normal kembali? Kita nggak punya data akuratnya tentang itu. Dari sekian ratus orang yang sudah hampir dari sejak 2016 itu sampai sekarang sudah hampir mencapai 1.000 kan, 800 sekian yang sudah mengikuti program bersama dengan kita. Nah tapi memang ada beberapa yang balik lagi, rehab lagi, masuk lagi begitu kan? Ada. Tapi kita banyak yang kita dapati ya teman-teman ini sebagian udah sukses juga. Ada yang jadi TNI, yang jadi pegawai dia udah masuk pegawai lagi. Ada yang sebagian bekerja di kantor-kantor BNN, apakah itu BNN provinsi atau kabupaten begitu. Malah ada yang menjadi kepercayaan bupati, ada yang sudah di pelayaran, sekolah pelayaran, ada yang sebagian melanjutkan pendidikannya di pesantren, dan sebagian ada yang kuliah. Di yang dunia usaha, sebagian yang kita temukan banyak yang sudah mampu menjalankan itu. Tapi sudah tidak kita nafikan ya mungkin sekitar 20% dari 100% itu pasti jatuh lagi. Karena itu tergantung pada penerimaan dia terhadap program. Nah, Oke. Nah, jadi tadi ada ada tingkatan tingkatan ketergantungan yang bagaimana sih yang bisa direhab untuk bisa pulih total gitu. Tingkatan pemulihannya maksudnya. Tingkatan kecanduannya yang memang bisa dipulihkan total gitu. Mungkin di tingkatan pertama dan kedua. Dia kan ada tingkatan. Yang pertama tuh abuser. Abuser tuh memang dia coba-coba. Yang kedua Yang kedua tuh tingkatannya dia menggunakan rekreasional. Dia menggunakan itu pada event-event tertentu. Misalnya setiap ada pesta, setiap ada kenduri, ya udah dia kumpul dengan teman-temannya, udah kita nyabu yuk. Atau pada setiap malam minggu misalnya dia menggunakan. Nah, itu sudah pada tahapan yang kedua. Pada tahapan yang ketiga itu edik, pecandu. Ketergantungannya memang sudah luar biasa. Nah, pada tahapan yang pertama karena dia hanya coba-coba, kan bisa jadi dalam hidupnya dia hanya coba sekali, 2 kali kan. Nah, itu pasti lebih mudah untuk pulih kan.
Nah, kalau pada tahapan yang kedua juga lebih mudah. Pada tahapan ketiga nih agak berat karena ketergantungan. Oke. Bangun tidur dia langsung teringat botol dia, obat dia. Nah, walaupun misalnya teman-teman pecandu ini sebenarnya semuanya mau berhenti ketika dia sudah ketergantungan. Persis seperti orang ketergantungan dengan rokok dan hampir 100% teman-teman yang kecanduan rokok itu mau berhenti, tapi mereka nggak berdaya untuk berhenti. Oke. Nah, itu. Jadi itu ada, maksudnya masih berkemungkinan untuk dipulihkan 100%. Insya Allah berkemungkinan. Jadi ada semua residen ya yang Semua. ada yang pernah masuk itu jenis narkotika apa yang paling sering? Yang paling dominan sabu. Sabu. Kenapa? Apa mungkin mudah didapat atau? Karena begini, pasti mungkin pertanyaannya apakah ganja begitu ya? Ya. Kalau ganja ya rata-rata, tapi kan kenapa kemudian terasa sekali kecanduan ini sabu yang menjadi perusaknya? Karena daya rusak sabu itu lebih tinggi. Kan teman-teman yang kita tes urinnya, kita UT ketika masuk pertama sekali di program kita itu memang rata-rata memang menggunakan sabu, tapi di tes urinnya memang keluar juga ganja begitu. Tapi persoalan sosial kita ini ketika kita gali dengan dia, apakah karena dia butuh ganja sehingga dia melakukan tindakan kriminal, dia mencuri, dia menggadaikan barang apapun di rumahnya, atau karena sabu? Jawabannya adalah karena sabu. Karena kalau ganja sekali dia pakai sudah itu menutup sarafnya dan dia akan lebih banyak tidur, lapar, temenung begitu. Tapi kalau sabu itu membangkitkan adrenalin dia lebih percaya diri, lebih lebih fresh mungkin kan, karena itu bentuknya doping gitu. Nah, karena barangnya mahal, lebih mahal. Kalau ganja mungkin bisa minta sama teman kita di Aceh kan, tapi kalau sabu kan barangnya mahal, ada lagi kadar kualitasnya kan, kualitas A mungkin sekian, kualitas B lebih mahal lagi, kualitas C lebih mahal lagi. Nah, itu yang tapi yang dominan itu kita hampir tidak menemukan ada jarum suntik terhadap klien kita. Ada mungkin ya 0, sekian persen lah yang menggunakan putou misalnya kan. Ya, rata-rata sabu. Rata-rata sabu. Jadi dari cara mereka mendapatkan sabu itu semudah itu atau gimana ceritanya gitu ya? Ya mungkin mereka kan punya punya jaringan kan dengan sesama temannya. Dia dapat dari mana sabunya? Ya pasti dari bandar. Tapi bagaimana teknisnya teman-teman bandar mengedarkan itu, pengedarnya ya wallahu alam, karena itu bukan ranah kita yang pertama, dan kita nggak pernah gali itu siapa aja yang jual sama kamu, nggak pernah gali itu. Karena tugas kita itu sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang, kita hanya hilirnya saja. Kalau sudah jadi korban, mau berubah, mau pulih, ya ayo gitu, welcome, datang ke kita dan kita berusaha untuk memulihkan kembali dia begitu. Jadi untuk program-program pemulihan ya. Yeah. Nah itu kan mungkin selama berapa 6 bulan dong ya? 6 bulan. 6 bulan. Itu selama 6 bulan itu memang sudah dihilangkan sama sekali narkotikanya. Gimana cara menghadapinya gitu? Kan apalagi yang udah di tingkat edik tadi misalnya. Dihilangkan langsung. Kalau dia misalnya diantar hari ini ke panti kita untuk rehab, maka mulai hari itu dia nggak akan menggunakan lagi. Dia nggak akan menggunakan lagi sampai dia selesai, nggak ada lagi, cut habis. Jadi nggak ada istilah misalnya seperti yang kita dengar pengurangan dosis. Ya, pengurangan dosis dikasih, enak sekali kan. Nah, pantinya cepat kaya itu punya sabu. Enggak, memang kita cut langsung. Di-cut total. Makanya ketika di minggu awal pertama itu kontrol dia itu termasuk kontrol medis di situ. Kadang-kadang kan ketika terjadi pemutusan zat, dia sakit gigi, sakit emah, macam kan. Nah, kita siapkan dokter untuk tahap pertama itu. Gitu. Ada yang efeknya paling parah tuh apa sih? Yang ya minggu-minggu awal langsung di-cut itu yang paling terlihat. Sampai sejauh ini yang kita lihat hanya yang paling demam, sakit gigi kan. Belum ada yang karena sabu itu nggak begitu, nggak ada dia sabu itu sakau kemudian berpuluh getar-getar, nggak ada. Itu putou setahu kita. Jadi masih ya setingkat sakit gigi, demam gitu ya. Jadi selama 2016 sampai 2023 nih Bang Deddy dan teman-teman di Pintu Hijrah
Yang paling apa ya? Cerita yang paling menantang selama di panti rehab apa sih? Di panti rehab itu semuanya menantang, semuanya asik, kan? Semuanya dibilang sakit kepala pasti kan, kita ngurus orang, tapi semuanya menantang. Yang pertama karena kita rehab sosial. Misal saya kasih contoh gini, si A masuk rehab nih, rehab. Kenapa dia masuk rehab? Karena kehidupan mertua dia mungkin dengan istri dia saling cekcok, pembagian harta nggak jelas, begitulah istilahnya. Nah kita kan harus selesaikan urusan keluarga dia karena kita rehab sosial. Begitu di asesmen kita dapat. Nah dia menggunakan penggunaan dia itu ya karena dia nggak tahan dengan ini, udah dia bawa itu ke tempat pelarian dia begitu. Nah menyelesaikan persoalan keluarga dia ini menjadi tantangan tersendiri. Sebagian keluarga mungkin akan care, akan bisa mudah diajak berkomunikasi, konseling keluarga, family dialog akan mudah. Tapi sebagian keluarga kan nggak mau terima juga. Ketika kita katakan misalnya ini teman kita nih menggunakan bukan karena dia jahat, dia menggunakan ya karena istrinya yang begini gitu. Nggak mungkin istrinya serta-merta bisa terima itu. Nah, saya kira dalam pemulihan itu menjadi tantangan tersendiri. PR-nya lagi. Belum lagi PR dia. Sikap jangki dia kan. Nah, jangki dia itu kadang-kadang bisa muncul begini. Sandiwaranya paling bagus, topengnya paling tebal. Nah, dan paling pintar teman-teman ini. Nah, jadi gimana? Semuanya rahasianya. Harus mampu ya. Iya, makanya SDM-nya itu Peksos, misalnya Peksos kerja sosial adiksi itu berbeda dengan Peksos Sakti. Mereka punya ilmu khusus tentang itu. Konselornya juga begitu. Konselornya punya ilmu khusus bagaimana melakukan konseling, bagaimana kemudian menggali informasi, bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga, dengan dia begitu. Pendekatan persuasif. Itu punya teknik-teknik tersendiri sama SDM kita gitu. Maka mereka juga dididik, mereka juga dilatih. Malah konselor-konselor kita itu sebagian sudah punya kompetensi karena memang ada ujian kompetensi yang dibuat oleh BNN. Sebagian sudah tersertifikasi. Memang sudah mereka memang harus ahli walaupun mungkin latar belakang pendidikannya berbeda. Misalnya ada yang lulusan tarbiyah tapi ke urusan rehab gitu kan. Nah, harusnya ini kan urusan bimpen misalnya. Nah, pendidikannya mungkin latar berbeda tapi karena mereka sudah menggeluti urusan ini sehingga mereka terdidik untuk menggali berbagai informasi itu. Nah, tadi di pintu hijrah itu ada itu khusus laki-laki atau laki-laki perempuan? Khusus laki-laki. Yeah. Jadi yang perempuan nggak ada. Di Aceh ada nggak sih panti rehab yang untuk perempuan gitu? Di Aceh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi apa pernah ada kasus calon residen perempuan? Bukan ada kasus lagi, bukan calon residen perempuan pun ada dan banyak di Aceh gitu. Tapi jadi, apakah ada panti rehab yang untuk perempuan atau gimana? Di Aceh nggak ada. Nggak ada. Jadi kita terakhir punya kasus ada satu santriwati jadi pecandu dan gurunya datang ke kita. Nah, bagaimana menyelesaikan karena penggunaan dia udah tinggi. Ya sudah, kita buat rehab dia deh di pesantren dia saja. Kita minta kerjasama dengan gurunya. Kemudian kita datangkan konselor kita yang perempuan setiap hari untuk melakukan konseling dan beri penguatan. Hanya itu. Tapi bukan berarti memang perempuan tidak ada. Perempuan pun sudah banyak jadi pecandu sekarang ini. Banyak jadi pecandu. Tapi panti rehabnya kita belum ada. Panti rehabnya belum ada. PR besar dong ini. PR besar. Masalahnya begitu panti rehabnya ada, yang mau rehab juga nggak mau kan? PR lagi. Masalahnya. PR-nya di situ lagi. Jadi sebenarnya solusinya apa yang terbaik nih? Kayaknya sekarang penggunanya juga di usia produktif kan, gitu Bang. Solusi apa? Solusi menyelesaikan tidak ada narkotika. Solusi jelas. Supaya mereka rehab. Solusi apa nih? Yang pertama pasti untuk menghilangkan kasus itu, ya. Tapi yang kedua kan yang sekarang itu udah kena, dibawa kemana nih, gitu. Ya solusinya semua pihak harus kerjasama yang bagus. Informasi harus tersampaikan.
Misalnya katakanlah kampus harus betul-betul tahu bahwa kalau dia sudah jadi pecandu maka solusinya adalah rehab. Pesantren juga begitu, dinas-dinas juga begitu. Jangan hanya berpikir bahwa menyelesaikan persoalan narkotika cukup di preventif. Kan yang paling banyak itu. Kita pemerintah misalnya anggarkan anggaran hanya untuk sosialisasi. Itu Anti bagi narkoba. yang belum jatuh korban. Tapi korbannya sudah begitu banyak. Iya. Saya di hampir di semua pertemuan saya tanya dalam pertemuan itu begini. Kalau saya katakan satu desa satu orang pecandu, satu desa saja, kira-kira ada nggak? Satu desa? Kayaknya ada. Ada. Sekarang saya tanya nih, ada nggak? Yakin nggak? Satu Yakin. desa satu pecandu? Kayaknya yakin deh. Yakin. Iya. Satu desa. Nah tapi bisa jadi lebih kan? Iya, bisa jadi. Nah kalau kita hitung satu desa satu pecandu, maka subprovinsi Aceh itu ada 6.000, sekitar 6.000 berapa tuh? 747 apa? Hampir 400. 7.000 desa berarti. Ya, katakanlah 6.000. 6.000 desa. Kalau satu orang satu desa satu pecandu artinya ada 6.000 sudah korban. 6.000 itu banyak angka itu. Nah, yang jadi masalah bagi kita adalah kalau ada keluarga yang sudah korban, bagi keluarganya ini dianggap aib. Kalau laki-laki saja dianggap aib, dia Apalagi takut perempuan. diketahui oleh tetangganya bahwa anaknya sudah jadi pecandu kalau dibawa ke rehab. Yang laki-laki, yang Apalagi perempuan perempuan. konon lagi. Karena narkoba itu nggak jauh juga dia dengan kehidupan dunia malam dengan seksual. Jadi kalau ada perempuan yang dianggap menggunakan narkoba, ini dianggap paling hina. Nah, bagaimana kemudian pemerintah dan semua institusi yang ada meyakinkan semua kita bahwa pecandu narkotika itu adalah korban. Undang-Undang Nomor 35 itu menyatakan bahwa pecandu narkotika itu adalah korban. Korban dari apa? Korban dari skema besar para bandar-bandar ini, gitu loh. Kan? Korban dari kejahatan pengedaran, kejahatan dari yang tersistematis kalau kita katakan. Kenapa tersistematis? Kok sabu bisa masuk bertonton di Aceh? Kok sabu bisa masuk di daerah kita? Padahal kita punya pengamanan bagus, punya bea cukai, punya lain sebagainya. Kalau ini tidak tersistematis, begitu kan? Nah itu masuk. Apakah sistematis itu yang saya maksud tadi melibatkan unsur negara? Wallahu alam. Tapi yang pasti mungkin ya bandarnya juga ahli kan dalam memasok barang begitu. Siapa yang korban? Generasi kita. Nah ini yang harusnya solusinya itu yang harusnya dipahami oleh semua institusi, semua lembaga, semua pemangku kekuasaan yang ada di negeri kita ini. Jangan mengerdilkan mereka, jangan menganggap mereka sebelah mata, jangan menganggap mereka sebagai aib. Karena undang-undang sendiri menyatakan mereka itu adalah korban. Jadi kalau korban ya ayo kita selamatkan korbannya gitu. Mungkin itu solusinya. Ya. Kita harapkan. Kita Karena harapkan. sekarang malah kita lihat para pengguna itu tidak lagi hanya di tingkat yang bisa direhab di tingkat sosial kalau kata Bang Deddy, karena udah banyak juga yang sudah di tingkat medis tadi yang memang sudah hilang kesadaran diri dan sebagainya. Gitu. Oke, sebelum kita tutup nih karena udah di kode-kode kayaknya udah habis waktu Bang Ded. Ada yang mau disampaikan? Ya mungkin itu sebagai solusi yang kita sampaikan tadi kan semuanya ayo bersinergi. Saya takut sekali Aceh ke depan tuh seperti runtuhnya Spanyol sekarang. Andalusia dulu. Andalusia itu dihancurkan dengan kecanduan, kehidupannya hedon. Ulama dengan ulama saling bentrok, umat kemudian tidak mau peduli terhadap generasinya sehingga mereka runtuh. Dan saya khawatir Aceh mungkin 10-15 tahun ke depan kalau tidak semua bersinergi menyelesaikan persoalan ini, kecanduan itu udah nyata. Bentrokan ulama dengan ulama juga sudah nyata. Paham dan aliran berbeda sehingga bisa perang saudara juga sudah nyata. Dan kekhawatiran kita itu. Mungkin ada skema besar bahwa kita punya sumber daya alam yang besar, nah makanya dihancurkan dulu generasi kita. Mungkin. Nah karenanya saya kira semua pihak, semua orang harus tersadar bahwa kita sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang dihancurkan secara perlahan. Oke. Ini generasi yang terserangnya generasi yang memang produktif. Kayak kata Bang Deddy tadi malah umur 14 sampai 30 tahun yang terserang. Dan itu memang umur-umur yang memang diharapkan ya Bang untuk membangun gitu ya. Oke.
Terima kasih banyak nih Bang Ded Iya. sudah sharing ya. Semoga di Pintu Hijrah khususnya ya, di panti rehabnya Pintu Hijrah yang sedang direhab saat ini bisa pulih dengan Amin. baik, dan semoga pesertanya semakin sedikit dalam arti kasusnya ya yang menurun, bukan tidak mau rehab ya. Tapi dan yang untuk masyarakat pada umumnya yang memiliki mungkin orang-orang terdekat yang sudah terkena atau yang sudah menjadi residen tadi, untuk itu bukan aib kayak Bang Bukan Deddy aib. bilang ya, itu korban. Mereka itu korban, maka sebaiknya sebelum ke tahap yang parah tadi itu di rehab aja. Segera gitu ya. rehab. Itu bisa hubungi panti-panti rehab kayak misalnya Pintu Hijrah. Itu bisa langsung didatangi gitu ya. Bisa. Oke, mungkin bisa dikasih kabar juga Bang sebagai informasi. Kabar apa nih? Kabar tentang Pintu Hijrah itu bisa dihubungi seperti apa untuk Iya. Ya, kita punya media sosial. Mungkin bisa melalui Facebook Yayasan Pintu Hijrah, Instagram Yayasan Pintu Hijrah, atau langsung ke sekretariat kita, ke panti kita di kawasan Atik Jawo, kan? Nah, intinya dan bukan hanya Pintu Hijrah, ada beberapa lagi institusi penerima wajib lapor yang ada di Aceh. Misal mungkin kurang berkenan dengan program Pintu Hijrah karena terlalu susah, banyak ibadahnya, banyak salatnya begitu kan. Ada juga yang sederhana begitu. Nah, ada beberapa lagi. Tapi intinya adalah dalam undang-undang narkotika itu semua pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Wajib melaporkan diri untuk mengikuti program itu. Dan itu amanah undang-undang, wajib. Ya. Oke, jadi mari sama-sama kita sadar, kita doakan semoga memang terwujud gitu ya, bersih memang bersih narkotika itu bukan hanya lagi wacana dan tindakan-tindakan preventif kalau kayak Bang Deddy bilang tadi, tapi memang betul-betul bisa bersih 100% ya. Terima kasih sekali lagi Bang Deddy sudah berhadir, dan terima kasih untuk penonton Habasullah yang masih mengikuti podcast kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.